sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu waktu Isya, kita membaca hadis tentang keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Buka halaman 5, cetakan kayak gini. Halaman 5 ada hadis kelima. Baris ke-10. Halaman 5 baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, telah diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Hasan cucu Nabi bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ujar Sayyidina Ali berkata, idza dakhaltal masjidah, apabila engkau telah masuk, sudah masuk akan masjid. Ini fi'il madhi menunjukkan zaman yang telah berlalu, artinya sudah masuk masjid. Wasallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah sunat, bukan perintah wajib. Jadi apabila kita sudah berada di dalam masjid, tentunya untuk beribadah, maka disunahkan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan saat ini kita sudah mengamalkan hadis ini. Kita sudah berada di masjid, kita membaca salawat dan membaca salam kepada Rasulullah SAW. Fa inna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala, maka sesungguhnya, ujar Sayyidina Ali nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattakhidhu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kan kuburan itu sunyi lalu jangan sampai sunyi, maksudnya jangan sampai sunyi daripada membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka tadi bicara masalah masjid, kenapa di sini disebut dengan rumah? Nah, rumahnya orang beriman itu masjid. Orang beriman itu ketujuh ke masjid. Iya, setiap hari itu pasti ada ke masjid, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila engkau melihat orang Islam ini katuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah, maka saksikanlah dia itu orang yang punya iman, orang yang beriman. Nah, jadi maksud rumah kalian di sini ialah masjid. Rumah orang beriman itu masjid. Nah, orang beriman itu betah berada di masjid. Adapun orang munafik itu kada betah berada di masjid. Ibaratnya tuh kada nyaman, kayak burung di dalam sangkar gelisah. Ya nang belum tuntung wirid bulik dulu. Nah, asal kada betah. Itu jangan nyambeti orang lah, kita nilai diri kita masing-masing aja. Nah, kalau misalnya orang berdahulu bulik nih minum munafik saja, ya jangan. Mungkin orang nak bihira nama kami. Maksudnya nih masing-masing aja menilai diri sendiri. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, sunyi lalu kuburan kan sunyi. Artinya jangan sunyi, tapi hendaklah disemarakkan, diramiakan dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW atau beribadah atau membaca Quran kan. Karena ini hadisnya tentang salawat, maka membaca salawat di rumah itu. Wa sallu alayya haitsu kuntum, ya Rasulullah, bersalawatlah kalian alayya atasku haitsu kuntum, sekira-kira di mana saja kalian berada. Di mana saja? Di masjid kah? Di rumah kita kah? Di mana, asal jangan di dalam jamban ya lah.
dalam jamban kan apalagi sambil bahera udah boleh baca salawat di mana saja. Cuma yang paling afdalnya itu di tempat-tempat mulia seperti dalam masjid. Karena apabila kita membaca salawat di tempat yang mulia itu nilai pahalanya itu lebih ganal lagi. Lain juga orang nongkrong di pinggir jalan sambil nongkrong di pinggir jalan lawan orang begadang di masjid sama-sama gayanya membaca salawat. Itu beda apa pahalanya, karena tergantung di mana tempatnya. Kalau tempatnya mulia seperti di masjid maka itu lebih bernilai lagi. Sebenarnya di mana saja kita bersalawat itu kita disuruh, di mana saja, di bawah pohon gatah kah, di bawah maan kah, sambil begawi kah, di mana kah. Nah, fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian wahai umatku, kalian baca salawat kepadaku, tuballighuni haitsu kuntum, akan sampai salawat itu akan daku haitsu kuntum, sekira-kira di mana saja kalian berada. Walaupun di ujung dunia kita umatnya yang baca salawat sampai kepada Rasulullah SAW. Sampainya itu sama aja cepatnya, itu nah, sama aja cepatnya. Kalau misalnya orang Madinah baca salawat tadahulunya sampai ke Rasulullah, pada kita kada sama aja di ujung dunia di mana kah? Ibaratnya tuh ya sama aja tepombaynya sampainya ada nang tadulu orang Parak hanya sampai pada orang Jawa kada. Nah, wa fi hadis Ausin, pada hadis daripada Aus halaman 6 lah, radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Ada lagi riwayat yang lain, aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati. Kalau Jumat itulah memnya itu berbaris dhammah, yaumal jumu'ati. Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati, jangan Jumati. Kalau kita sehari-hari hari apa? Hari Jumat, ya apa? Tapi kalau dalam kalimat bahasa Arab jumu'ati, atau dalam ayat betul, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, jumu'ati, Jumat. Orang kampung menyambat Jumaat ya, hendak ke masjid ya, barang aja. Aksiru minas salati, banyakilah daripada membaca salawat alayya atasku yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat hari yang mulia, hari raya orang yang Islam. Nah, bila beramal ibadah itu dilipat gandakan pahala daripada hari, di antaranya baca salawat kan. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian wahai umatku, ma'rudatun, akan dilintangkan, diperlihatkan, alayya atasku. Dalam yang lain mengatakan siapa yang membaca salawat di hari Jumat setelah waktu asar 80 kali, maka akan diampunkan dosa-dosanya 80 tahun. Terus jalan sambil menunggu waktu isya. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, nama Sidin Abdurrahman bin Sahar. Abu Hurairah itu gelar Sidin abahnya kucing. Kalau kita kan digelari abahnya kucing sesarik ya lah. Tapi kali ini Rasulullah memberikan gelar, senang aja Abu Hurairah ya, Rasulullah memberikan gelar, senang aja ya lah. Wa Ammar bin Yasirin, diriwayatkan juga daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Ammar ini sahabat Nabi, Yasir nih abahnya Ammar, sahabat Nabi juga. Ini Ammar bin Yasir, nah Ammar nah anaknya lah, Yasir abahnya. Nah, Yasir ini bisi bini, ngarannya Sumayyah. Sumayyah itu mamanya Ammar. Nah, si Yasir lawan Sumayyah ini kan dua lagi bini. Ini awal-awal orang yang mati syahid dalam Islam. Si Yasir lawan anaknya Ammar,
lawan bininya Yasir yang bernama Sumayyah itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ketika awal-awal memeluk agama Islam, karena tiga baranak nih termasuk as-sabiqun al-awwalun, terdahulu masuk Islam. Si Yasir nih kalau tidak salah disiksa oleh orang-orang kafir, kan itu penyiksaan luar biasa. Orang-orang awal masuk Islam nih imannya kuat-kuat, itu kedua kaki Yasir nih, oh nggak ingat lah apakah si Yasir apakah Sumayyah nung bininya datang, ini batis siala batis dua nih, ini diikat pakai tali kuda, membawa ini diikat pakai tali kuda sebutingnya, kalau membawa nah kuda nih itu disuruh buka ke situ, nih kuda nih disuruh buka ke situ, carik awak sampai mati, tetap dia mempertahankan imannya. Si adapun bininya si Sumayyah ditombak kemaluannya sampai tembus sampai mati. Nah, adapun Ammar ini anaknya nih itu disiksa kan sampai mati, ada sampai mati. Kenapa? Karena inya kada tahan disiksa, lalu ayuha ijanya nih, ayuha aku bebulik ke agama asal, tapi hatinya masih beriman, cuman inya nih supaya orang kada menyiksa inya, lalu inya tak ucap kayak itu, lalu orang meninggalkan inya hal keadaan hidup. Adapun mama abahnya tadi disiksa sampai mati. Lalu rasa kada nyaman hati, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini celaka nah, kenapa jadi celaka? Tak ucap makan yang membuat ulun kafir murtad. Ujar Rasulullah, hati ikam kayak apa? Ujar Ammar, hati ulun ini tetap beriman kepada Allah. Lalu turun ayat, ulun ayatnya kada hafal juga, artinya dimaafkan aja, kurang lebih lah ayatnya itu dimaafkan aja bagi si Ammar ini, karena inya supaya kada disiksa, lalu inya bepandir kayak itu, padahal imannya masih ada di dalam hati. Sampai ke sudah nih dikit lagi lah penting hadis nah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa malakan, telah menciptakan Allah akan malaikat, seorang malaikat, a'tahu yang Allah beri akan dia malaikat itu sab'al khalaiki kulliha, itu diberikan pendengaran seluruh makhluk seluruhnya. Kan pian mendengar lah di telinga, ulun mendengar juga lah. Seberataan makhluk yang mendengar itu diberikan pendengaran itu kepada si malaikat itu, artinya inya mendengar apa aja mendengar si malaikat itu. Nah, wa huwa qa'imun wal hal ia berdiri ala qabri, di atas kuburku ya Rasulullah, berdiri di atas, di samping, bukan di atasnya, di samping kubur Rasulullah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nya kan kalau buyuhan malaikat nih tugasnya apa? Fama min ahadin, maka tidak ada daripada seseorang pun, min ummati, daripada umatku, yusalli alayya, yang sedang membaca salawat atasku. Kan yusalli itu kan fi'il mudhari yang menunjukkan zaman sekarang ya kalau yang sedang membaca salawat atasku, illa, kecuali sammahu, bahasa Inggrisnya menyambat atau menyebut si malaikat itu, hu, akan dia yang membaca salat itu, bismihi, dengan namanya, wasmi abihi, dan dengan naran abahnya. Waqala, malaikat itu berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, inna fulan bani fulanin, sesungguhnya fulan bin fulan, disambat ngarannya, saya contoh ngaran ulun kan, Abdul Majid bin Rusama, ngaran abah ulun ya. Yusalli alaika, dia sedang bersalawat ke atas engkau wahai Nabi Muhammad. Yang mendengar siapa saja umat Rasulullah yang membaca salawat, jutaan umat Nabi Muhammad saat ini membaca salawat, disambatinya ini ngarannya, ngaran abahnya sedang membaca salawat. Waktu membaca salawat dah kadang-kadang tontong kita membaca salawat, hanya dihabarakannya, kadang waktu kita saat ini disampaikannya saat ini aja.
Fulan bin Fulan daripada umat pian sedang membaca salawat kepada pian wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu senangnya sidin itu lalu sidin bersalawat membalas salawat Allah Ta'ala kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali dibalas 10 kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rahmat. Dan Rasulullah pun berkata dalam riwayat yang lain, aku akan memberikan syafaatnya kepada umatku yang bersalawat kepadaku itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu